Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Sittatu Mawadhi'a min as-Sirati karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qalu saffaha ahlamana wa aba dinana wa syatama alihatana. Orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membodoh-bodohkan para tokoh-tokoh kami, para ulama-ulama kami, dan telah mencela agama kami, dan telah mencela sesembahan-sesembahan kami. Kita lihat catatan kaki nomor 18. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Lau annahu ma syatama alihatahum wa la'aba dinahum ma qalu lahu syai'an." Andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela sesembahan-sesembahan mereka dan juga tidak mencela agama mereka, agama kaum musyrikin, maka tentunya orang-orang musyrikin tidak akan mengatakan apa-apa terhadap Rasulullah. Falaw iqtasara ala qawlihi asy-syirku qabihun wa tauhidu thayyibun wala aba alihatahum wala sabba dinahum lamma araduhu. Andaikan Nabi hanya mencukupkan diri dengan mengatakan syirik itu buruk, tauhid itu baik, dan Nabi tidak mencela sesama-sama orang musyrikin dan juga tidak mencela agama kaum musyrikin, maka tentunya orang-orang musyrikin tidak akan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke matan. Penulis mengatakan, wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtam Isa wa ummuhu walal malaikata walas salihina. Dan kita telah ketahui bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Nabi Isa alaihissalam dan juga tidak mencela ibu beliau, yaitu Maryam bintu Imran. Dan beliau juga tidak mencela malaikat, beliau juga tidak mencela orang-orang saleh. Lakin lamma dzakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadurruna ja'alu dzalika syataman. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya mereka-mereka di atas, Nabi Isa, Maryam bintu Imran, malaikat, orang-orang soleh, itu tidak boleh dijadikan tujuan doa, dijadikan tujuan permintaan, dan bahwasanya mereka tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat, maka orang-orang musyrikin menganggap Nabi telah mencela sesembahan-sesembahan mereka. Kita lihat catatan kaki nomor 19. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam masabba salihina wa inna masabba ibadata ghairillahi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela orang-orang soleh. Namun yang beliau cela adalah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinun anna anbiya Allahi wa ibadahu as-salihina wal malaikata la yardawna an yu'badu min dunillahi. Dan sudah jelas bagi kita bahwasanya para nabi Allah dan juga para hamba-hamba Allah yang saleh, para malaikat, mereka semua tidak ridha jika mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lamma qala Isa la yanfa'u wa la yadur wa innal malaikata la tanfa'u wa la tadur wa innas salihina la yanfa'una wa la yadurruna. Addu dzalika tanaqqusan lis-salihina. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Nabi Isa tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, malaikat tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, orang-orang soleh juga tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, maka orang-orang musyrikin menganggap perkataan Nabi seperti ini adalah bentuk tanakus, bentuk perendahan kepada orang-orang soleh. Maka perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan celaan kepada sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin. Bukan berarti Nabi SAW mengatakan sesembahan kalian itu bodoh, sesembahan kalian itu busuk. Tidak, Nabi tidak katakan demikian. Namun yang Nabi katakan adalah bahwasanya mereka-mereka ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak boleh dijadikan tujuan doa, tidak boleh bertawassul dengan mereka, tidak boleh bernazar kepada mereka, tidak boleh menyembelih kepada mereka, dan seterusnya. Nah, ini yang dianggap sebagai celaan oleh orang-orang musyrikin. Wa yaquluna li ahli tauhidi antum la tabnuna ala adrihatihim
wa hadza min haqqihim alaina. Dan mereka juga orang-orang musyrikin mengatakan kepada orang-orang yang bertauhid, mengapa kalian tidak membangun bangunan di atas kuburan orang-orang soleh? Padahal itu kan adalah hak mereka yang harusnya kita tunaikan. Yaquluna, mereka mengatakan, haqqan alaina ikramuhum wal bina'u ala kuburihim. Sudah menjadi hak mereka yang harus kita tunaikan untuk memuliakan mereka dan untuk membangun bangunan di atas kuburan mereka. Hadza min haqqihim alaina, ini adalah hak mereka yang seharusnya kita lakukan, kata orang-orang musyrikin. Wa hadza min taqdirihim, dan ini adalah kedudukan mereka. Wa indama natawassalu bihim ila Allah, hadza min taqdirihim wa ta'dhimihim. Dan ketika kami bertawassul dengan perantaraan orang-orang soleh, bertawassul kepada Allah dengan perantara mereka, ini adalah kedudukan orang soleh dan bentuk pengagungan kepada orang-orang soleh. Ini kata orang-orang musyrikin. Wa antum taquluna hadza batilun wa ya'tabiruna hadza syataman wa sabban lahum. Dan juga mereka mengatakan, mengapa kalian anggap perbuatan kami adalah perbuatan batil? Padahal kan kami hanya mengagungkan orang soleh. Kami menunaikan hak orang soleh. Kami memuliakan orang soleh. Kemudian mereka, orang-orang musyrikin, menganggap perkataan orang-orang yang bertauhid, yang melarang perbuatan-perbuatan mereka sebagai syataman, sebagai celaan, wasabban, dan sebagai hinaan. Hadzal ladzi yufassiruna bihi a'malahum. Inilah yang mereka pahami dari amalan-amalan mereka. Wa hadza mawjudun al-ana ala alsinatihim wa fi kutubihim. Dan perkataan-perkataan orang-orang musyrikin yang demikian itu ada sampai zaman sekarang, ada dari lisan-lisan mereka atau yang mereka ucapkan, dan juga ada dalam kitab-kitab mereka. Maka perlu diperhatikan, tidak semua kitab gundul, tidak semua kitab kuning itu isinya kebenaran. Ya, bahkan di awal kitab ini sudah beliau katakan ada kitab-kitab sirah yang mengajarkan kesyirikan. Dan juga ada kitab-kitab akidah, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mereka yang melakukan pembelaan-pembelaan terhadap amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan tawassul, tabarruk kepada orang-orang soleh. Kemudian kembali ke matan, penulis mengatakan, fa idza arafta hadza, arafta anna al-insana la yastaqimu lahu islamun walau wahadallaha wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikin wa tasrih lahum bil adawati wal bughdhi. Kalau Anda sudah memahami masalah ini, maka juga Anda seharusnya paham bahwasanya seseorang tidak akan lurus Islamnya walaupun dia mengaku mentauhidkan Allah, walaupun dia mengaku meninggalkan kesyirikan. Tidak akan lurus Islamnya kecuali dia memusuhi orang-orang musyrikin, membenci orang-orang musyrikin, dan juga terang-terangan menyatakan adawah, permusuhan, wal bughdhi, dan juga kebencian. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah terang-terangan mengingkari perbuatan kemusyrikin, terang-terangan menunjukkan kebencian, permusuhan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Karena kesyirikan yang mereka lakukan, bukan karena orang-orangnya, bukan karena person-personnya, tapi karena kesyirikan yang mereka lakukan. Maka kebencian kepada orang-orang kafir, kebencian kepada orang-orang musyrik ini harus ada dalam hati setiap mukmin. Bagaimana tidak orang-orang kafir, orang-orang musyrikin menghina Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak benci kepada orang yang durhaka dan menghina Allah Subhanahu wa taala? Namun bukan berarti ketika kita benci dan memusuhi orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, kemudian melakukan kezaliman, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang syariat seperti terorisme atau semisalnya. Ini enggak boleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kau dapati ada kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, namun dia berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Surat Al-Mujadalah ayat 22. Kita lihat penjelasan di catatan kaki nomor 21. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, hunaka man yantasibuna lid-da'wati wal ilmi wa la yardawna bi mu'adatil kufari wa yaqulun. Ada orang-orang yang mereka mengaku sebagai seorang dai atau mengaku sebagai ulama, namun mereka
tidak ridha, tidak senang untuk memusuhi orang-orang kafir. Tidak mau untuk memusuhi orang-orang kafir. Dan mereka mengatakan, innama umirna bi'adawatil muharibina faqat. Kita hanya diperintahkan untuk memusuhi orang-orang yang memusuhi kita, yang memerangi kita saja. Yaquluna nu'adihim li'annahum harubuna. Dan mereka mengatakan, kita memusuhi orang-orang tersebut karena mereka memerangi kita. Li'annahum akhadhu awtanana. Karena mereka telah merebut negeri-negeri kita, negeri-negeri kaum muslimin. Amma an nu'adiyahum min ajli dinihim falan nu'adihim. Adapun memusuhi mereka karena alasan agama mereka, karena alasan beda agama, karena alasan mereka melakukan kesyirikan atau kekufuran, maka masalah itu kami tidak musuhi mereka. Ini perkataan sebagian orang. Ini perkataan yang batil, perkataan yang tidak benar. Allah Jalla wa'ala qala, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak engkau dapati ada kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, namun dia berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayahnya, walaupun mereka adalah anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, atau pasangan-pasangannya. Surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Falam yaktasir 'alal muharibina faqat. Perhatikan dalam ayat ini, Allah tidak mencukupkan untuk memusuhi orang-orang yang muharib, orang-orang yang memerangi kaum muslimin saja. Bal innallaha ja'ala sababal kurhi lahum huwa al-muhadatu lillahi wa li rasulih. Namun yang Allah jadikan sebab untuk membenci mereka adalah bahwasannya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa ayyu muhadatin lillahi wa rasulihi a'dhamu minal kufri wa a'dhamu minasyirki billahi azza wa jalla. Maka dari semua bentuk penentangan kepada Allah dan Rasulnya, mana yang lebih besar daripada kekufuran? Mana yang lebih besar daripada kesyirikan? Bentuk penentangan kepada Allah dan Rasulnya banyak, namun yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan. Maka kalau orang yang menentang Allah dan Rasulnya dengan melakukan maksiat saja kita benci, apalagi orang yang menentang Allah dan Rasulnya dengan melakukan kekufuran atau kesyirikan. La tajuzu mawaddatul kuffari kullihim. Tidak boleh memberikan kasih sayang kepada orang-orang kafir semuanya. Ini hukum asalnya ya, namun yang diperbolehkan adalah kasih sayang sifatnya tabi'iyah. Cinta yang sifatnya tabi'iyah, seperti cinta seorang orang tua kepada anaknya, atau anak kepada orang tuanya, atau cinta kepada saudaranya, saudara kandung. Maka kecintaan yang seperti ini tidak dilarang, karena ini manusiawi. Namun kecintaan yang bukan tabi'iyah ini tidak diperbolehkan. Di antara dalilnya Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah awliya satu dengan yang lainnya. Apa makna awliya? Yakni mahbubina. Awliya artinya orang-orang yang dicintai. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai. Dan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, saling mencintai satu sama lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Siapa yang wala kepada mereka, siapa yang cinta kepada mereka di antara kalian, maka ia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Surat Al-Ma'idah ayat 51. Allah Ta'ala juga katakan, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a. Janganlah kalian menjadikan musuhku, musuh Allah, dan juga musuh-musuh kalian sebagai awliya, sebagai orang-orang yang kalian cintai. Tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Yang kalian berikan kecintaan kepada mereka, padahal mereka telah kufur terhadap apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Surat Al-Mumtahanah ayat pertama.
Maka sekali lagi, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, itu wajib ada rasa benci. Wajib ada permusuhan. Namun bukan berarti dibolehkan berbuat zalim. Dan juga bukan berarti tidak berakhlak mulia kepada mereka. Dan juga bukan berarti tidak mendakwahkan mereka. Kita tetap berakhlak mulia kepada mereka. Dan kita tetap mendakwahkan mereka. Namun tidak boleh hilang rasa benci kepada orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kembali ke atas, penulis mengatakan, فَإِذَا فَهِمْتَ هَذَا فَهْمًا جَيِّدًا عَرَفْتَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدِّينَ لَا يَعْرِفُونَهَا. Jika Anda memahami masalah ini dengan pemahaman yang baik, maka Anda akan mengetahui bahwasanya kebanyakan orang yang mereka mengaku beragama Islam tidak memahami masalah ini. Syekh Shalih Fauzan di catatan kaki nomor 22, beliau mengatakan, "Hadza sahihun." Perkataan ini benar. فَإِنَّكَ لَوْ تَسْأَلُ كَثِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَعَلِّمِينَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةِ الْوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ تَجِدُهُمْ لَا يَعْرِفُونَهَا. Andaikan Anda tanyakan kepada kebanyakan ulama di zaman sekarang, atau orang-orang yang muta'allimin, orang-orang yang menuntut ilmu agama, para santri di zaman sekarang tentang masalah ini, yaitu tentang masalah al-wala' wal-bara'. Wala artinya cinta, bara' artinya benci. Cinta dan benci karena akidah, cinta dan benci karena agama. Maka akan Anda dapati mereka tidak memahami masalah ini. Yaquluna la yalzimu bughduhum. Maka mereka mengatakan tidak wajib untuk membenci orang kafir. Dinuna ma huwa dinu adawatin, dinuna dinu mawaddatin wa dinu masalih wa dinu musalahatin wa dinu kadza. Dan mereka mengatakan agama kita bukan agama permusuhan. Agama kita adalah agama cinta, dan agama perdamaian, dan agama ini dan itu. Ya tabiruna hadza min madhid dini. Dan mereka menyangka mereka sedang memuji agama Islam. Famawaddatul musyrikina indahum la ba'sa biha. Sehingga menurut mereka mencintai orang-orang musyrikin tidak mengapa. Wa ya'tabirunaha minal musalahati ma'ahum. Dan mereka menganggap itu bagian dari perdamaian terhadap orang-orang musyrikin. Wa naqulu, maka kita katakan, musalahatuhum ala umuris siyasati la mani'a fiha. Melakukan perdamaian dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang kafirin dalam urusan politik, maka ini tidak mengapa memang. Lakin musalahatuhum ala tarki ba'dhi umuri dini la tajuzu. Namun melakukan perdamaian kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, kalau itu harus meninggalkan sebagian perkara agama kita, melakukan pelanggaran agama, maka la tajuzu, tidak diperbolehkan. Artinya melakukan perdamaian, melakukan kerjasama dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan-urusan politik, antar negara, antar organisasi dan semisalnya. Selama itu masalah-masalah dunia tanpa harus mengorbankan agama, maka itu boleh-boleh saja. Namun ketika harus mengorbankan akidah seorang muslim, mengorbankan prinsip-prinsip dan juga sebagian ajaran-ajaran Islam, dikorbankan demi untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir, bekerja sama dalam urusan muamalah, itu pun tetap kita harus punya rasa benci kepada mereka. Bagaimana tidak, mereka adalah orang-orang yang merendahkan Allah, orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita tidak benci kepada orang-orang yang demikian? Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.